dibayar 6 juta cuma buat ganti keran. Jadi pendapatan tukang sedot WC bisa mencapai... Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Buat yang baru pertama kali main ke channel aku, jangan lupa subscribe ya, like dan komen di video ini juga guys. Oke, untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang apakah benar tukang sedot WC itu dapat gaji sampai 200 juta per bulannya? Buat yang penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Sebelum kita ngomongin tentang gaji tukang sedot WC, kita samain dulu yuk persepsi kita tentang tukang sedot WC. Jadi, apa sih yang disebut sebagai tukang sedot WC? Nah, di Australia itu, kalau kalian bekerja sebagai tukang sedot WC, kalian nggak bisa guys cuma kerja sebagai tukang sedot WC. Kalau di Indo kan misalkan kalian mau jadi tukang sedot WC aja bisa nih. Aku cuma pengen nyedot WC gitu kan. Tapi kalau di sini nggak bisa. Kalau kalian mau jadi tukang sedot WC, kalian harus belajar tentang hal-hal yang mencangkup semua hal tentang pipa guys. Jadi nggak cuma pipa WC aja. Nah, nama dari pekerjaan yang salah satu tugasnya adalah nyedot WC disebut sebagai plumber. Tulisannya plumber, tapi bacanya plumber. U-nya dibaca A, B-nya nggak dibaca. Nah, apa itu plumber? Intinya gini guys. Plumber itu adalah pekerja yang pekerjaannya berhubungan dengan pipa. Semua jenis pipa itu dipelajari oleh plumber. Misalnya, pipa WC, pipa toilet. Bedanya di mana ya? Pipa dapur, pipa got, pipa komersial, pipa di gedung, pipa di rumah. Pokoknya semua pipa yang ada di Australia nih dikerjainnya sama plumber gitu. Nah, untuk ngurusin pipa ini bisa nggak ya misalkan aku udah bisa nih nyedot WC ku di rumah di Indonesia, aku mau ke Australia jadi tukang sedot WC. Bisa nggak ya? Jawabannya adalah nggak bisa guys. Kalau kalian jago sedot WC di rumah atau kalian jago tentang perpipa-pipaan di Indonesia, setahu aku ya, kalian nggak bisa langsung ke Australia dan jadi plumber di sini. Karena kalian harus menunjukkan bukti bahwa kalian itu punya sertifikat yang diakui untuk menjadi plumber. Jadi kalian harus belajar lagi nih di sini guys. Kalian harus ikut program yang namanya itu TAFE. Nah, program TAFE itu kayak semacam course atau kursus gitulah yang didedikasikan untuk orang-orang yang ingin memiliki skill tertentu. Dan salah satu skill yang ada di TAFE ini adalah skill untuk menjadi plumber. Jadi gini ya guys, intinya kalau kalian pengen jadi tukang sedot WC di sini, kalian tuh nggak boleh cuma tahu tentang pipa sedot WC atau pipa WC. Kalian harus ngerti tentang segala macam pipa yang ada di Australia. Nah, cara kalian menunjukkan bahwa kalian memang mengerti tentang perpipaan ini adalah dengan menunjukkan sertifikat kalian. Lalu, salah satu sertifikat yang diakui oleh Australia adalah sertifikat yang dikeluarkan ketika kamu sudah selesai menjalankan TAFE ini. Oke, aku kasih tahu nih ya guys, berapa sih harga TAFE? Aku sambil nyontek di sini guys. Nah, gini ya guys, untuk jadi tukang sedot WC aja nih butuh sertifikat kan ya, dan sertifikatnya itu juga jenisnya ada banyak guys, bertahap gitu. Sertifikat yang paling pertama atau paling dasar itu namanya sertifikat 2. Itu namanya pre-apprenticeship. Harga penuhnya adalah 8,1 ribu atau 81 juta. Wow, mau jadi tukang sedot WC aja harus bayar 81 juta guys. Nah, untuk sertifikat 2 ini, masa belajarnya adalah 2 tahun part-time. 2 tahun part-time itu maksudnya gimana? Jadi kan 1 minggu itu ada 5 hari kerja. 1 hari kalian akan belajar di tempat TAFE ini dan 4 harinya kalian itu akan bekerja. Jadi akan ada perusahaan yang nge-hire kalian atau mempekerjakan kalian untuk menjadi apprentice plumber. Apprentice itu kayak intern gitu loh guys, kayak training. Jadi kalian bayar TAFE yang 81 juta itu, tapi at the same time kalian juga dibayar oleh perusahaan yang nge-hire kalian. Nah, untuk gajinya berapa itu nanti kita bahas ya. Tapi aku mau ngebahas dulu nih gimana cara untuk jadi tukang sedot WC yang penghasilannya bisa sampai 200 juta per bulan. Setelah kalian selesai 2 tahun sertifikat 2 plumber, kalian lanjut nih ke sertifikat 3 plumber juga atau plumbingnya. Untuk sertifikat 3, jujur ini mahal sekali ya. Biayanya itu 25.000 guys, atau 250 juta.
Mahal banget kan? Oke, lanjut untuk sertifikat 3 ini kalian belajar selama 3 tahun, lagi-lagi part time ya. Jadi dari 5 hari kerja atau 5 hari weekdays, 1 hari belajar, 4 hari kalian akan kerja sama perusahaan yang nge-hire kalian sebagai apprentice. Selanjutnya kalau kalian mau mengasah skill kalian, kalian lanjut ke sertifikat 4. Nah, sertifikat 4 ini kalian tuh udah pro banget gitu loh guys. Kalau kalian ambil sertifikat 4, gaji kalian tuh akan naik gitu. Kalian bisa memasarkan diri kalian sebagai qualified plumber gitu loh. Nah, kalau untuk yang sertifikat 4 ini part-time juga 2 tahun dan harganya itu $13.000 atau 130 juta rupiah. Sampai sini kita udah tahu ya gimana cara menjadi plumber yang diakui di Australia. Karena kalau kalian nggak punya sertifikasi ini, aku yakin sih perusahaan nggak akan ada yang mau nge-hire guys. Orang juga nggak akan ada yang mau minta tolong kalian untuk sedot WC-nya, benerin kerannya, atau apapun itu karena kalian nggak punya sertifikat. Mereka nggak akan percaya sama kemampuan kalian. Meskipun di Indo misalkan kalian udah jago banget nih, tetap aja orang-orang di sini tidak akan percaya dengan kalian. Dan juga setahu aku ilegal ya kalau misalkan nggak punya sertifikasi tapi kalian memberikan jasa kalian seperti itu. Lanjut ke bagian yang seru, bagian bayar-bayar atau gaji. Tadi aku udah bilang kan, kalau kalian ambil sertifikat 2 dan sertifikat 3, kalian itu statusnya apprentice atau intern atau trainee. Jadi gaji kalian itu kurang lebih UMR. Berapa sih gaji untuk apprentice? Nah, gaji apprentice itu UMR guys. Minimum wage di sini atau gaji dasar di sini adalah $23 per jam atau Rp230.000 per jam. Gede banget ya kalau dirupiahin. Jujur semuanya di sini kalau dirupiahin akan terasa besar guys. Tapi biasanya apprentice itu gajinya 24 atau $25. Jadi nggak bener-bener UMR banget nih 23. Biasanya sih 24 atau enggak $25 guys. Tapi kita ambil contoh yang kecil aja ya, $23 per jam. Jadinya dapat berapa sih kalian? $23 per jam. Per minggunya itu $882, per bulannya itu $3.500. Jadi sekitar 35 juta rupiah per bulan dengan menjadi intern. Lagi-lagi ya, kerasa gede guys. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir 35 juta per bulan itu basic banget deh di sini. Karena di sini tuh apa-apa mahal guys kalau dirupiahin. Dan dengan 35 juta rupiah itu kalian juga harus bayar pajak. Pajaknya itu kurang lebih 500 per bulan atau 5 jutaan per bulan. Jadi ya netnya kalian dapat 30 juta lah per bulan dengan menjadi intern atau trainee. Nah lanjut nih, misalkan kalian udah jago nih kan, jadi kalian dapat gaji yang normal. Gaji normalnya plumber itu berapa sih? Gaji normalnya plumber itu 35 per jam, $35 per jam, atau 350.000 per jam. Jadi per hari itu 3 jutaan, per minggu itu 14 jutaan, per bulan 56 juta. Jangan lupa bayar pajak, kurang lebih pajaknya 12 juta per bulan, jadi kalian dapat 44 jutaan per bulan. Terus kalau kalian jadi qualified plumber atau plumber yang udah bener-bener nih jam terbangnya banyak, pendidikannya tinggi, pengalamannya juga banyak. Nah, kalian itu bisa dapat hingga $50 per jam atau Rp500.000 per jam. Kalau ini udah bisa dibilang tinggi guys. Bahkan di Australia pun 50 per jam itu sudah dianggap tinggi penghasilannya. Jadi kalian dapat 4 juta per hari, 20 juta per minggu, atau 80 juta per bulan. Di Indonesia kan 80 juta per bulan tuh, waduh tinggi banget kan? Di sini juga udah termasuk tinggi guys, 80 juta per bulan itu. Kita kejar nih ya guys, target kita kan 200 juta per bulan. Gimana nih caranya? Caranya itu kita jadi super qualified plumber. Nah, kalau super qualified plumber itu juga sebenarnya sama aja sih kayak qualified plumber, cuma ya jam terbangnya lebih banyak, kalian udah nyelesain banyak case, kalian udah belajar sampai bertahun-tahun, intinya bikinlah orang lain tuh percaya sama kalian, jadi perusahaan tuh juga yang nge-hire mau ngasih harga tinggi. Nah untuk super qualified plumber itu bisa mencapai $80 per jam. Selamat guys, ini
$80 per jam sebagai plumber itu lebih tinggi daripada kebanyakan orang yang kerja di kantor, guys. Kalian tahu nggak? Banyak loh plumber itu yang gajinya lebih tinggi daripada orang yang kerja di kantor. Iya, guys. Nyedot WC, benerin keran, benerin AC, benerin pipa, itu bayarannya per bulan bisa lebih tinggi daripada manajer di kantor. Kalau di Australia ya, $80 per jam itu udah gede banget guys di sini. Susah guys nyari kerjaan di sini yang $80 per jam. Karena kalau karyawan kantor aja rata-rata itu ya sama $30 per jam. Jadi untuk jadi tukang sedot WC atau plumber $80 per jam. Wah, keren. Keren banget. Hitung-hitung lagi ya guys. $80 per jam itu Rp800.000 per jam, per harinya 6,5 juta rupiah guys. Terus per minggunya 32 juta. Wow. Per bulannya $12.800 atau 131 juta rupiah. Selamat. Ini benar-benar tinggi banget guys gajinya. Bahkan untuk standar orang Australia pun ini gaji yang sangat tinggi. Tapi belum sampai goal kita guys. Goal kita itu 200 juta per bulan. Gimana nih caranya? Caranya kalian kerja juga ketika weekend. Kerja keras bagai kuda sampai 200 juta per bulan. Oke, jadi dengan red card atau dengan gaji yang sama, ketika weekend kita kerja nih, 800.000 per jam. Nah, dalam satu bulan itu kan ada 8 hari weekend ya. Berarti 6,5 juta per hari di weekend dikali 8, jadinya kalian dapat penghasilan tambahan 52,5 juta per bulan. Totalnya 183,5 juta rupiah. Selamat! Itu tinggi banget guys, tinggi banget. Tapi masih kurang nih, kurang 16,5 juta. Gimana cara nambahin 16,5 juta? Caranya, kalian harus freelance di luar jam kerja. Kalian lihat tulisan ini? Kalau bingung artinya apa, aku artiin ya. Jadi rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk membayar plumber yang tugasnya itu masang bathtub, masang keran, masang toilet, itu bisa 160 sampai 550 dolar. Anggaplah kita dapat penghasilan tertinggi ya. Kita dapat harga tertinggi yaitu 550 dolar. Kalian kali 3 clients, berarti totalnya 1.650 dolar atau 16,8 juta. Tadi kan kita kurang 16,5 juta nih. Nah, dengan pekerjaan freelance ini kita dapat 16,8 juta. Berarti udah bisa guys, 203 juta sudah kita dapatkan per bulan dengan menjadi plumber atau tukang sedot WC. Wow. Tapi ingat ya guys, kalian nggak bisa cuma jadi tukang sedot WC aja. Salah satu pekerjaan plumber itu adalah tukang sedot WC. Tapi kalian juga harus ngerti nih gimana cara masang bathtub, cara masang toilet, cara masang keran, cara benerin pipa gas yang bocor, segala macam itulah kalian harus ngerti. Dan kalian tahu nggak, temennya temanku nih pernah ya, kerannya tuh rusak guys. Jadi dia nelfon plumber, terus plumbernya datang, benerin kan, nggak sampai 1 jam benerin keran guys. Dibayar berapa tau nggak? Dibayar 6 juta untuk benerin keran rusak. Wow. Kayak misalkan tukang AC, tukang apa lagi ya, tukang pasang gas gitu, misalkan kalian pasang gas, wah itu bayarannya tinggi banget guys. Makanya kalau kalian mau ke Australia, coba pikir-pikir lagi deh kalau kalian punya pekerjaan lain. Jadi plumber aja guys, bisa 200 juta per bulan guys. Wow, mantap sekali. Nah makanya itu guys, gimana? Kalian tertarik nggak untuk ke Australia? Kalau kalian tertarik, kalian pengennya kerja jadi apa nih di sini? Coba komen ya. Dan terakhir, jangan lupa subscribe ya. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih mantap lagi dalam memilih karir ketika kalian ingin ke Australia. Terima kasih. Dadah!